Paham sampai sini? Faiza nukiro finnakur, ya, apabila ditiup sangkakala. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini gak nyambung. Baru aja dan untuk Tuhanmu bersabarlah, tiba-tiba sangkakala ditiup. Sedangkan otak kita kalau dengar sangkakala itu kan trompet. Sekarang sudah dipegang melihat Israfil, betul nggak? Sebentar lagi mau ditiup, gitu, betul? Tanda kiamat. Kan sudah jadi cerita sastra. Padahal trompet itu adanya di sini, di sini. Belum yakin? Selama ini sangkakala adanya di mana? Tah di mana ya? Nanti katanya ditiup sama malaikat siapa? Wah, niup apa? Niup trompet, eng gitu ya, kayak bis kota. Ya, karena kita sudah terlalu banyak cerita agama tuh jadi sastra. Wah, mau melawan takut berdosa, apalagi ketika anak berpendapat dianggapnya durhaka sama orang tua. Sudah ada perangkap-perangkap yang membuat anak kita tidak berdaya. Dan kita puas ketika anak menuruti mau kita, disebut anak baik, anak soleh. Dan kita sangat merasa terganggu ketika anak berdiskusi, berdebat, nyaris tidak diberi kesempatan. Dan kita mengatakan, saya orang tuamu lebih tahu daripada kamu. Begitu? Wala tamnun tastaksir. Dan janganlah kamu memberi untuk memperoleh yang lebih banyak. Mengagumkan ayat ini bagi saya. Karena selama ini kita memberi, selalu berharap mendapatkan sesuatu. Bahkan ada yang mengajarkan, ya, betapa dahsyatnya sedekah. Tetapi semua itu transaksional. Padahal ayat ini harus dibuka lebih dalam lagi. Bapak Ibu lihat saya semuanya. Kalau kita memberi, mengeluarkan uang dari dompet kita, merasa berkurang saja uang kita, uang itu tidak rindu lagi datang kepada kita. Tapi kalau kita memberi itu karena kita merasa diri kita berkelimpahan, diri kita berkecukupan, bukan dari rasa kekurangan. Saksikan saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita mendapatkan rezeki barah dari arah yang kita sama sekali tidak menyangkanya. Tapi kalau kita memberi karena mendapatkan, ingin dapat balasan. Di Quran dikatakan siapa yang sedekah 1 dihitung 700. Terus aja 700, 700, 700. Padahal kata Allah jelas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik itu seperti aku berbuat baik kepada kamu, tanpa muatan, tanpa keinginan, tanpa harapan. Memberi saja. Karena apa? Sudah tahu ilmunya. Karena memberi bukan untuk siapa-siapa kecuali buat diri saya sendiri. Anak saya yang kecil sedang KKN di Bogor, telepon saya, ayah, 7 orang kami dengan teman-teman. Gimana nak? Ini harus kontrak rumah. Tapi teman-teman gak mau iuran. Ya sudah, kamu ngontrak aja. Teman-teman yang gak punya uang gak usah iuran, kan kamu punya uang. Kan memberi bukan buat teman, memberi itu buat kamu. Ya namanya anak sedang belajar, ya toh? Dah. Yang bawa mobil cuman saya aja. Ya kan teman-teman gak punya mobil. Jemput teman-temanmu. Ya, berbuat baik bukan buat orang lain, buat kamu. Masa semuanya harus saya? Bukan. Kamu tidak berjasa pada siapapun. Kamu sedang berbuat baik pada diri kamu sendiri. Saya terus gitu. Akhirnya dia merasa lega.
Dan tidak ada hitung-hitungan lagi. Kalau makan di restoran atau di warteg, duluan bayarin sama kamu. Pasti kamu bahagia. Belajar seperti itu. Saya mendidik anak-anak seperti itu. Mereka itu bukan tidak mau berbuat. Mungkin saja orang tuanya sedang kesulitan. Kamu kan ada. Faktanya saat ini di sini kamu ada. Apa yang kamu khawatirkan? Tidak ada kebaikan buat orang lain, nah? Semua kebaikan buat kamu sendiri. Udah. Akhirnya dia nikmat melaksanakan KKN. Nggak usah hitung-hitungan. Ya. Besok-besok ayah ke sana. Bawain beras. Mau berapa kilo beras? Nggak akan habis 5 kintal. Coba Bapak Ibu, janganlah kamu memberi untuk memperoleh lebih banyak. Allah sedang mengajarkan kepada kita, jangan transaksional. Bayangkan ya, kita mau tahajud aja kan kalau ada masalah. Gak ada masalah, gak ada tahajud. Betul gak? Makanya masalahnya tambah banyak. Karena hukum tarik-menarik mengatakan like attracts like. Kamu bergerak untuk tahajud didorong oleh rasa kekurangan. Karena sedang ada masalah. Makanya coba Bapak Ibu, mulai sekarang lakukan segala sesuatu dari rasa kehadiran, rasa berkelimpahan. Saya ingin menolong orang karena ada Allah pada diri saya. Dia maha kaya, maha segalanya. Dia sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Bukan karena sedang berbuat baik, apalagi ingin disebut orang baik, ingin disebut orang hebat. Udah begitu belum hidupnya? Belum? Masih berselimut kalau begitu dong. Tadi saya tanya, hai orang-orang yang berselimut siapa? Masih diem. Wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Keren banget. Untuk Tuhanmu bersabarlah. Apa sih maksud kalimat ini? Sampai Allah mengulang di dalam Al-Quran. Kalau baca Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah mengatakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, tetapi itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang sudah bertemu dengan Tuhannya. Khusyuk itu bukan konsentrasi, makanya jangan sembarangan. Kalau ingin mempelajari istilah-istilah Quran, jangan keluar dari Quran itu sendiri, karena satu istilah ada penjelasannya di depannya. Contoh, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa sih syiratal mustaqim? Jangan pakai persepsi, tanya Quran. Quran menjawab, syiratal lazina an'amta alaihim. Syiratal mustaqim itu jalannya orang yang dapat nikmat. Tanya lagi Quran, Quran siapa yang dapat nikmat itu? Quran menjawab, yang dapat nikmat cuma 4, kata Quran. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Diabadikan di Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi kita tidak keluar, tidak membuat persepsi sendiri. Karena Quran bahasa Tuhan. Otomatis karena Quran bahasa Tuhan, hindari diri kita untuk membuat definisi tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan. Asik sebetulnya kalau rajin ya. Makanya kalau saya jam 1 malam tuh sudah bangun. Saya tidurnya gak banyak. Satu ayat saya tekuni. Apa sih maksudnya? Nih kalau saya buka rahasia Quran surat Al-Mudaththir ini, sampai sore itu gak akan selesai layar-layarnya itu luar biasa, ada lapis-lapis terdalamnya. Dan ini saya baru sampaikan permukaannya dulu. Dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Kenapa harus bersabar? Karena belum selesai. Contoh begini,
Ada sesuatu yang tidak kita sukai dalam hidup, jangan ditolak. Belum selesai, itu sedang berproses. Jangan dinilai, belum selesai. Bapak Ibu datang ke rumah saya sedang direnovasi, bocor, berantakan, ya belum selesai. Tetapi ada rencana hebat di otak saya, nanti kalau sudah selesai jadinya kayak gini loh rumah saya. Tapi kalau datang ke rumah saya saat itu dan langsung menilai, padahal sedang berproses menuju renovasi, pasti akan menilai yang buruk. Nih saya kasih tahu, ada yang sedang mengalami sesuatu dalam hidup yang tidak enak gak sekarang? Ada, saya tahu semuanya. Nah, kalau kita buru-buru menilai sekarang nih, penilaianmu pasti buruk padahal belum selesai. Makanya kata Tuhan, fasbir, sabar. Sabar. Kan kamu yang minta kepadaku, kata Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Kan kamu yang minta. Betul nggak? Makanya dihadirkan oleh Allah orang-orang yang tidak sabar. Ditolak apa diterima? Ditolak apa diterima? Bingung kata Allah. Katanya kamu pengen jadi orang sabar, proses sudah berjalan, aku hadirkan orang-orang yang tidak sabar, karena lewat mereka kamu jadi sabar. Kita ini seolah-olah menganggap Allah itu kayak Doraemon. Betul nggak? Doraemon tuh minta punya kantong ajaib. Sekarang minta telur dadar langsung ada di kantongnya. Ini kebanyakan nonton Doraemon ya kayak gini. Jadi tidak mau prosesnya, ingin langsung hasilnya instan. Tidak ada Bapak Ibu. Kebijaksanaan bukan warisan. Kebijaksanaan itu proses. Paham sampai sini? Faiza nukiro finnakur, ya. Apabila ditiup sangkakala. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini gak nyambung. Baru aja dan untuk Tuhanmu bersabarlah, tiba-tiba sangkakala ditiup. Sedangkan otak kita kalau dengar sangkakala itu kan trompet. Sekarang sudah dipegang melihat Israfil, betul nggak? Sebentar lagi mau ditiup, gitu, betul? Tanda kiamat. Kan sudah jadi cerita sastra. Padahal trompet itu adanya di sini. Di sini. Belum yakin? Coba. Bapak Ibu sedang galau, duduk. Tarik nafas pelan-pelan. Sadari nafas. Lepaskan lagi. Tarik lagi. Sadari nafas, lepaskan lagi. Gak jadi tuh marah. Sadar. Ini bisa dipraktekkan sekarang. Kalau di dunia meditasi sering disebut mindfulness. Makanya semua orang kalau ingin tenang, latihan olah nafas. Mana trompetnya? Mana trompetnya? Ya Allah itu punya trompet selama ini nggak pernah dimanfaatkan. Coba sekarang saya kasih tahu ya. Coba semuanya duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Ini meniup sangkakala nih supaya bangkit, ya, supaya mengalami kebangkitan. Jangan ngarang-ngarang, jangan cerita sastra, jangan. Yang nyata aja. Coba pejamkan matanya. Dengarkan kata-kata saya. Bapak Ibu sekarang sedang tinggal di ruang kosong. Ruang kosong ini adalah ruang energi. Semua makhluk hidup mengambil energi dari ruang kosong. Sadari bahwa ketika kita bernafas sebetulnya kita sedang mengambil energi dari ruang kosong. Energi di ruang kosong ini tanpa batas. Dan suatu saat kita pun akan
menghembuskan napas terakhir kita ke ruang kosong ini. Bahkan semua leluhur-leluhur kita, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, sekarang ini sudah tinggal kembali di ruang kosong ini. Ruang kosong ini tidak benar-benar kosong. Buktinya setiap makhluk hidup mengambil energi dari ruang kosong. Oke, sekarang sadari nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Fokuskan seluruh kesadaran pada nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Rasakan pikiran kita mulai diam. Tidak loncat-loncat seperti monyet. Hadirlah di sini saat ini sekarang sepenuhnya. Tidak lompat ke masa lalu, tidak lompat ke masa depan. Nikmati udara lembut yang melewati hidung kita, dan nikmati udara lembut yang keluar dari hidung kita. Sadari, dengarkan kata-kata saya. Nafas adalah penghubung antara diri kita yang di dalam dengan semesta tanpa batas. Nafas adalah kekayaan termahal yang kita miliki yang tidak bisa diuangkan. Orang bisa beli rumah sakit, tetapi orang tidak bisa beli nafas. Orang bisa beli ventilator, tapi ada batasnya. Sekarang sadari kemewahan nafas itu pada diri kita. Lalu luapkan perasaan gembira di dalam dada. Ungkapkan terima kasih atas kehadiran nafas yang masih dimiliki kita saat ini. Karena dengan nafas kita bisa mendengar, dengan nafas kita bisa berbicara, dengan nafas sekarang kita bisa duduk tegak, dengan nafas kita bisa merasakan semua kemewahan rasa yang dipersembahkan semesta lewat tubuh kita ini. Bagus. Sekarang cobalah tarik nafas hitungan 4, lalu tahan nafas hitungan 7, buang nafas hitungan 9. Yuk tarik nafas perlahan. 1, 2, 3, 4. Bagus. Jangan buru-buru, tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Sekarang buang napasnya perlahan, hitungan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terlalu cepat kalian buang napasnya, terlalu cepat. Baik, sekarang tarik napas lagi lembut. 1, 2, 3, 4. Yes, tahan napas. Nikmati keberadaan sang hidup dalam diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang buang napasnya lebih lama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Buka matanya, lihat saya semuanya. Tenang. Tenang. Sadar. Sadar. Merasakan kehadiran ilahi dalam diri. Napas itu kan bukti keberadaan dia yang tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk dalam diri. Itu aja gak pernah disadari. Ya sering-sering ya meniup sangkakala. Biar sabar. Nyambung gak dengan ayat yang tadi? Nyambung. Selama ini sangkakala adanya di mana? Tadi mana ya? Nanti katanya ditiup sama malaikat siapa? Wah, niup apa? Niup trompet. Eng-eng gitu ya, kayak bis kota. Ya karena kita sudah terlalu banyak cerita agama tuh jadi sastra. Coba sering-sering Bapak Ibu. Tadi yang saya ajarkan namanya mindfulness. 4, 7, 9. Kalau Bapak Ibu tarik nafas 4, tahan 7, buang 9. Nanti ada yang hebat pada Bapak Ibu.